Musibah Jati. Kampung Roto. Tuhan, ketika langkah kakiku menapaki jalan, aku merasa langkah ini lemah. Langkah ini terseok-seok, bahkan kadang terhenti. Jalanan begitu keras, jalanan begitu panas, tidak berbelas kasihan. Entah kaki lecet, entah kaki lemah, entah kaki tak berdaya, jalanan tetap bisu. Tapi Tuhan teramat sangat baik. Tidak dibuatnya jalanan jadi lembut, tidak dibuatnya jalanan jadi rata, tapi dibuatnya kaki ini jadi kuat, dibuatnya kaki ini jadi kokoh, sehingga mampu bangkit lagi untuk melangkah setapak demi setapak sampai garis finish di depan mata. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan, di mana saja berada, sudah barang tentu seluruh dunia yang selalu mengikuti TV lewat streamingnya. Kami ucapkan semoga seluruh makhluk yang maha kuasa, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, semua dalam keadaan damai dan sejahtera sesuai dengan hukum yang maha kuasa. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, sebagaimana akhir-akhir ini begitu amat menggeliat, banyak sekali para pirsawan yang menyaksikan Dama TV ini, karena memang Dama TV menuju dalam satu tata kehidupan yang damai dan sejahtera demi kepentingan bangsa dan kemanusiaan secara umum. Dama TV selalu damai di hati
Itulah moto kita. Dan para penonton Dharma TV yang kami muliakan, kita masih tidak jauh-jauh dari kota Malang. Tepatnya kita berada di hampir di tengah-tengah kota ini. Kecamatannya termasuk kecamatan Klojen ya, jadi di tengah kota. Dan kita sekarang tepatnya berada di dalam satu sekolahan tingkat sekolah dasar. Dan sekolahan ini sebenarnya bertempat di sini masih sekitar 2 tahun ya Bu ya? 2 bulan, oh sekitar 2 bulan. Jadi sangat baru sekali sekolahan ini dari sebuah yayasan Iman Kasih Agung. Iman Kasih Agung. Semua manusia di dunia pasti menyadari betapa kasih yang agung itu sebenarnya dimulai dari iman yang begitu kuat atas kepercayaan dan melakukan hukum-hukum Sang Maha Pencipta. Tepuk tangan anak-anak. Ya. Ini ada di SD Sekolah Dasar IMKA ini. Dan ini memang karena masih 2 bulan, baru eksodus, baru boyongan dari tempat yang lain. Dan konon kabarnya sekolahan ini sengaja untuk menolong kepada anak-anak bangsa yang kebetulan lagi mempunyai keadaan perekonomian yang kurang mampu, katanya ilmu bahasa, atau tidak mampu membayangkan betapa mahalnya orang yang menyekolahkan anaknya demi kecerdasan. Oleh karena itu sekolahan ini salah satu sekolahan yang dibina oleh orang-orang yang betul-betul begitu mempunyai antusias supaya anak bangsa itu cerdas, dan cerdas tidak harus mahal. Nah, hari ini kita akan mengambil judulnya adalah anak bangsa harus cerdas. Nah, anak bangsa itu siapa? Anak-anak ini. Inilah masa depan kita. Bukan yang sepuh-sepuh ini. Anak-anak ini. Anak-anak tidak boleh menderita. Anak-anak harus gagah. Anak-anak harus kaya raya. Karena bumi kita, bumi terkaya di dunia. Coba bayangkan. Ayo tepuk tangan untuk Indonesia anak-anak ya. Ini akan memulai bicara, istilahnya bukan narasumber ya, kayak seminar aja narasumber, yang akan membuka pembicaraan tentang anak bangsa harus cerdas. Ini ada 2, yaitu yang satu kepala sekolah Ibu Muji Rahayu ya, tepuk tangan, ini beliau. Lalu yang kedua ini adalah Ibu Dr. Anda Ruswinarni, beliau wakil kepala sekolah, tepuk tangan ya. Nah Bu, sekolah ini relatif masih baru sekali. Baru ini karena sekolah ini baru di sini apa baru dibuka? Ya, SD IMKA sudah berdiri sejak tahun 1959. Terus itu mendapat izin operasional tahun 1967. Yayasan IMKA ini sebenarnya IMKA itu sudah seluruh dunia, satu-satunya IMKA cabang di Malang. Setelah itu IMKA berjalan dengan baik, muridnya itu dari TK sampai SMP. Jadi IMKA itu berkembang mulai tahun 67 itu sampai 89-an itu muridnya banyak sekali dari TK, SD, SMP. Setelah itu makin tahun anak-anak itu siswanya makin berkurang. Mungkin berkembangnya zaman, jadi anak-anak itu berkurang karena dulu itu sekolah itu ndak banyak, sekolah itu hanya sedikit. Dulu bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto. Saya sendiri sudah di sana itu mulai tahun 1977 sampai sekarang, selama 37 tahun. Berselangnya itu SD IMKA sudah banyak yang kenal, sebenarnya banyak sekali lulusan SD IMKA itu yang sudah berhasil. Tetapi
lama kelamaan juga seperti itu. Nah, anak-anak yang seperti itu, anaknya itu banyak yang sudah mempunyai pekerjaan juga yang layak. Kebanyakan juga anak SDIMK dulu kebanyakan dari keluarga mampu. Lama kelamaan kebanyakan dari anak-anak yang kurang mampu, dari yatim piatu, dan itu pun anak-anak itu yang harus kita beri pendidikan, beri kita support segalanya. Jadi SDIMK yang pindah di sini selama masih 2 bulan ini kita berusaha supaya anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang kurang beruntung bisa sekolah di sini. Karena di sini dikatakan sekolah gratis, tapi gratis itu sarana, termasuk pakaian, seragam, termasuk tas, termasuk buku. Dan ada juga anak-anak dan orang tua itu yang membantu secara sukarela. Itu pun kebutuhan itu untuk yang itu untuk ekstra, untuk bakti sosial, terus untuk anak-anak mungkin ada yang anak lapar, anak yang misalnya untuk kebutuhan lain. Di sini pun guru-guru pun mendidik anak-anak itu bukan hanya untuk kecerdasan saja, tapi untuk kesehatan. Contohnya anak-anak itu ada yang banyak, bukan ada yang tidak mandi, yang tidak sikat gigi. Betul, itu pun guru-gurunya itu memandikan. Yang lapar juga dikasih makan, yang sakit, dan bahkan ada yang sakit sudah bertahun-tahun. Akhirnya guru-guru itu di sini memberi pelayanan dengan sabar, telaten. Akhirnya anak ini ada satu anak yang sakit akhirnya sembuh total. Sakitnya itu sakit kulit. Iya, tepuk tangan. Terus dari masyarakat juga wali murid terutama Pak, ada yang peduli kalau dia mempunyai panenan singkong, mempunyai manisa, itu juga dibawa diberikan ke guru. Terus ada orang tua yang goreng-goreng itu ikut membantu orang goreng, dan guru-guru itu dikirimi dengan remuan gorengan itu. Jadi dan saya juga sangat bangga karena anak-anak itu ada yang tahun kemarin seperti tadi yang nyanyi itu mendapat juara 2 dari kecamatan. Terus ada juara 2 yang sepak futsal. Ada juga yang yang piala dapat Bu kemarin? Ya futsal. Terus tinju juara 1. Itu anaknya juara 1 Pak, tinju di mana-mana, anaknya juga datang itu tadi. Nah, itu saya sangat terima kasih. Dan juga ada sumbangan dari gereja diaspora, itu tiap hari Senin itu ada makan gratis untuk anak-anak. Jadi selama sudah 4 tahun dari diaspora, gereja diaspora itu memberi makan untuk anak-anak SDIMK. Lalu Bu, selama ini kan sekolahan itu kan tidak sedikit membiayai maintenance, pemeliharaan, air, listrik, juga yang bekerja itu penunjang pokok dari mana? Iya, itu juga dari pemerintah, itu dari ada BOS Pak. Dari BOS itu dikelola, selain itu juga ada dari donatur yang untuk membantu untuk biaya operasional sekolah. Nah, jadi seperti ini sekolahan IMK berjalan sampai sekarang, dan saya pun ingin
meskipun sekolah IMKA itu kecil, saya tetap ingin mencerdaskan bangsa sampai kapanpun supaya saya itu diparingi sehat, kuat, berguna. Iya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, siapa orangnya tidak terharu mendengar uraian semacam ini? Ini betul-betul satu wadah yang membuktikan ciri khas bangsa kita. Bangsa kita ada istilah mengenal gotong royong. Gotong royong itu di dalamnya mengandung 3 sifat. Sifat pertama mesti religius, artinya mereka percaya atas kekuasaan Sang Maha Kuasa. Yang kedua, jiwa manusiawinya tinggi, oleh karena itu kerjasama dengan yang lainnya selalu akrab. Yang ketiga, pasti dia giat. Oleh karena gotong royong itu, 1, kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa tinggi. 2, kemanusiaannya itu tebel dan begitu silaturahminya ke sana kemari itu akrab. Ketiga, kreativitas dan bekerja keras. Itulah asal mula dari gotong royong, dan Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan pernah memberi jalan yang lapang terhadap kita. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Artinya tiga-tiganya lah tetap menjadi satu wadah untuk kiprah bersama-sama. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Yuk. Terima kasih para penonton Dharma TV yang kami muliakan. Sudah barang tentu biasanya kejujuran itu menemukan sesuatu yang sulit ditemukan oleh lingkungan-lingkungan masyarakat atau kita yang kadang-kadang hanya mengandalkan kepada rasio saja. Otak memang penting. Tanpa otak manusia tidak akan mampu berbuat banyak. Tapi karena otak pun kadang-kadang dunia itu menjadi hancur dan berantakan. Kita akan mencoba memetik dari kesederhanaan kejujuran ini, kira-kira ada peristiwa apa yang patut didengarkan dan kita lihat bersama. Kami persilakan Ibu ini ya, menurut selama ini panjenengan begitu telaten di hadapan anak-anak dengan penuh cinta kasih. Apa ada peristiwa yang kira-kira patut kita ketahui bersama, Bu? Monggo. Terima kasih. Pengalaman saya selama di IMKA, pelayanan guru-guru di sini benar-benar tidak mementingkan kepentingan pribadi.
bukan berarti guru-guru melupakan atau melalaikan tugas di rumah. Tetapi memang prioritas kami di sini berangkat dari tidak terimanya di hati apabila pendidikan itu hanya dinikmati oleh golongan orang yang mampu, Bapak. Sehingga pada suatu hari kami mendapat seorang murid yang sudah sekitar 2 tahun tidak sekolah. Dia tidak sekolah 2 tahun dan waktu itu kami bertemu. Saya kaget karena anaknya sudah kumisan, sudah jenggotan dan umurnya sudah 17 tahun. Waktu itu dia datang ke tempat saya dan berkata, "Bu, saya ingin sekolah." Saya ragu sekali. Saya bilang, "Ini suruhan siapa?" "Enggak, Bu, saya ingin benar-benar ingin sekolah." Lalu anak itu kita bawa ke sekolah, kita tanya lagi, guru-guru semua tanya, apakah ini benar-benar dia ingin sekolah? "Iya, saya sudah tidak sekolah 2 tahun dan sekarang saya bertobat." Lalu di saat pelajaran berlangsung, anak ini sering tidur, lemes, tidur. Setelah itu kita curiga, jangan-jangan anak ini mengkonsumsi sesuatu yang tidak sepantasnya dikonsumsi oleh anak sekolah. Dan benar dia mengakui bahwa dia pernah minum obat-obat terlarang sehingga sudah menyerang sebagian dari otaknya. Dengan telaten kami guru-guru selalu mensupport, memotivasi supaya dia meninggalkan kebiasaan seperti itu, dan memang tidak mudah sama sekali. Sekarang masuk, besok tidak, besok masuk, tidur. Kalau dia pas moodnya tidak baik, anak-anak kecil jadi sasaran. Anak-anak kecil kelas 1, kelas 2 kena tinju. Bahkan gurunya juga kalau tidak sabar, sepertinya juga kehilangan kesabaran. Tetapi di sini kita guru-guru kompak, satu dengan yang lain saling menguatkan, sehingga anak itu berhasil lulus dari anak yang pernah menggunakan narkoba, lulus dengan nilai hampir 9 dan sekarang melanjutkan di SMP. Sehingga itu merupakan suatu kebanggaan bagi guru-guru, tapi kami berharap ke depannya IMKA mendapat murid. Itu mimpi kami semua. Mosok Tuhan kita hanya dapat murid yang seperti ini. Kita juga punya mimpi seperti lagu anak-anak tadi. Suatu saat IMKA akan sejajar dengan SD-SD yang sudah maju, SD-SD standarnya internasional. IMKA tidak ingin kalah. Setuju anak-anak? Iya, Demikian mimpi kami. Turun, coba anak-anak pandak bangga. Seorang ibu, ini betul-betul guru, bukan tukang ngajar. Kalau tukang ngajar itu berangkat dari rumah, malamnya baca buku, besok apa kalimat apa yang saya pindahkan ke anak-anak. Hanya nunggu tanggal 1-2 supaya gajian. Dan besok kalau sudah pensiun, itu namanya tukang ngajar. Ya toh? Tukang itu ya tukang, jual lokal. Tapi kalau guru digugu dan ditiru. Beliau sudah mencoba untuk membawa anak-anak. Jadi anak-anak berbahagialah memperoleh pendidik seperti itu. Nah, saya juga pengen tanya ini kepada saudara saya. Saudara saya itu mempunyai yayasan, namanya Yayasan Wali Songo Mojopahit. Begitu saya kontak, Mas Hendra, besok itu kita di sekolahan namanya IMKA. Ya kalau ritualnya sehari-hari umumnya para pembimbing, pendidik itu banyak di gereja umumnya. Tapi penjenengan ini sebagai tokoh yang percaya akan Islam ya. Kok sekarang lebih antusias ke sini loh. Ini Pak Hendra tadi itu pagi-pagi itu udah, wes Mas ojo ngantek mereka itu kurang sesuatu, ayo. Apa kira-kira jangan sampai gini gitu tadi itu. Saya pengen tahu perasaan apa sih sebenarnya yang ada di benak hatinya itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu dan Chef. Saya begitu terharu melihat suasana di sini.
di mana guru-guru begitu ikhlas gitu, di dalam mendidik anak-anak bangsa ini yang tidak mampu. Sebetulnya di dalam Undang-Undang 45 itu sudah ada harus mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap insan yang ada di Indonesia ini untuk mendidik. Namun pendidikan ini tidak sepenuhnya harus diserahkan kepada guru saja gitu. Karena anak-anak ini sekolah ini kan hanya menyerap kurang lebih hampir 20% dari pendidikan ini. Seharusnya dari orang-orang tua juga itu harus juga memperhatikan gitu. Nah, sehingga ada hubungan interaksi antara guru dan orang tua ini saling melengkapi dan mendukung. Kalau perlu anak kurang apa yang nakal ataupun pelajarannya kurang, itu harus disupport. Tidak mungkin semua diserahkan pada guru. Nanti anaknya misalnya ada suatu kekurangan yang mungkin orang tuanya tidak tahu, maka kewajiban sebagai guru lebih proaktif untuk tidak segan-segan memanggil orang tua untuk membantu. Disinilah saya melihat ada suatu dinamika hidup di dalam bangsa kita. Walaupun sekarang ini di dalam pengelolaan negara ini masih carut-marut ini, namun kita tidak boleh berputus asa untuk terus membangun akhlak dan moral dan budi pekerti daripada anak-anak yang ada di sekolah ini, supaya lebih cerdas, mempunyai etika dan sopan santun di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dari anak-anak inilah akan tumbuh suatu bangsa dan pemimpin yang mempunyai moral tinggi dan cerdas di dalam membangun bangsa dan negara ini. Dan saya berbahagia dalam suasana yang tenang ini, kita meskipun negara kita dalam keadaan kesulitan moneter itu, tapi kita tetap bangga bahwa negara kita ini beda dibandingkan jelek atau bagus. Ini adalah tetap negara kita Nusantara yang diwariskan oleh para leluhur kita sebagai bangsa yang bermartabat dan berbudi luhur. Dan kita apapun terjadi, kita terbangga dengan Indonesia. Seperti bangsa Palestina yang tidak punya negara itu. Nah, kan begitu susahnya itu. Selalu perang, selalu dirun perang, sehingga tidak ada kesempatan untuk mencerdaskan anaknya sehingga terjadi suatu imigran yang besar-besaran. Maka dengan ini kita harus semangat gotong royong dan saling melengkapi. Siapapun yang berkelebihan, itu sudah kewajiban kita untuk memberikan bantuan-bantuan kepada anak-anak kita yang akan menggantikan kita di masa mendatang. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada Mas Jati dan Ibu guru-guru yang ikhlas. Ya, terima kasih. Waduh, bukan main coba anak-anak. Ada himbauan yang baik seperti beliau. Apa gunanya menjadi bangsa kalau tidak mempunyai wilayah? Ya, ada suatu bangsa yang merasa bangsa tapi wilayahnya sudah tidak dimiliki karena dimiliki orang lain. Ini contoh. Oleh karena itu anak-anak tugasnya hanya satu, belajar dengan serius, pumpung dibina oleh ibu-ibu dan yayasan dan sekolah yang serius. Jadi anak-anak harus serius. Orang tua tidak pengen anak-anak itu susah, ya harus gembira. Nah, ini ada tamu anak-anak. Tamu ini sebenarnya adalah guru silat, ya. Guru silat. Silat itu ciri khas Nusantara. Beliau mengajar di Singapura, mengajar di Malaysia, mengajar di Brunei Darussalam, mengajar di Bangladesh, di Vietnam. Kita pengen mendengar, kira-kira anak-anak di sana itu seperti kita, anak-anak kita apa enggak? Itu harus didengarkan. Dan bagaimana pendidikannya, monggo. Pak Gundoro, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Selamat berbahagia. Kepada ibu-ibu yang kami muliakan dan kepada Mas Jati yang kami cintai, serta adik-adikku
yang saya sayangin. Saya sangat terima kasih sekali bahwa masih ada ibu-ibu yang di sini dan bapak-bapak mendidik anak-anak kita ini. Masih mempunyai, masih banyak orang yang mempunyai budi luhur. Dan harapan saya juga siap untuk melatih adik-adik ini pencak silat. Saya di luar negeri berprestasi tapi di Indonesia tidak dipikirkan. Saya siap 24 jam saya siap untuk adik-adik ini. Nah, terus dan yang kedua saya ada pesan dari zaman ibu kita dulu, bangun tidur, habis tidurku bangun tidurku terus mandi. Artinya mandi itu membersihkan diri kita. Artinya apa-apa yang di badan kita itu kita bersihkan. Habis mandi terus gosok gigi. Bicara kita atur, bicara yang baik, mulutmu harimaumu. Jadi kita harus saling kasih sayang. Habis gosok gigiku terus membantu ibu. Artinya membantu ibu, kita harus melaksanakan perintah orang tua. Karena kita adalah anak di bawah telapak kaki ibu. Jadi apa yang dikatakan ibu itu kita harus ditiru dan terutama juga pada ibu guru dan pak guru yang mengajar anak-anakku sekalian. Habis itu habis mandi itu ibu membersihkan tempat tidurku, introspeksi. Sejauh mana anak-anak? Kalau saya ingin perisailah dirimu. Kalau kau ingin ketemu Tuhanmu. Jadi anak-anak harus memeriksa diri supaya di dalam kita berbudi luhur, akhirnya nanti kita saling tercetus apa yang disampaikan oleh Mas Jati dan kakak-kakak kita, gotong royong. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya siap 24 jam, 2 kali 24 jam untuk melatih anak-anak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Aduh ya, ada ilmu baru juga ya. Perlu diketahui, silat itu tidak untuk bertarung, tidak untuk gagah-gagahan. Silat itu satu, untuk percaya diri. Kedua, kesehatan. Ketiga, keterampilan. Keempat, kalau sudah mandiri harus menjadi warga negara yang gagah demi keselamatan bangsa, gitu loh. Arahnya ke sana, makanya Pak Gundono itu diminta di luar negeri untuk mengajari mereka. Dan di sini. Jadi sekali lagi tepuk tangan, terima kasih pada Pak Gundono. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, ternyata dari kesederhanaan ini timbullah pikiran-pikiran baru untuk demi kepentingan masa depan anak-anak kita yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, sambung rasa ayo. Ya, terima kasih. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih setia di depan Kiprah Jati, di anak-anak kita di SD IMKA ini tadi. Dan lebih dari itu, ternyata banyak uluran-uluran tangan supaya keluhuran, kesederhanaan, kejujuran ini berjalan dan berkibar dengan baik. Antara lain adalah ini adalah karya dari anak-anak kita. Salah seorang usahawan lokal gitu, yang mereka mempunyai keahlian, lalu anak-anak diberi biji-bijian, diberikan hal semacam ini untuk menyusun. Setelah disusun menjadi karya-karya seni, menjadi anting-anting, menjadi leontin, menjadi hiasan-hiasan rambut, dan ini mencoba dipasarkan lewat dunia maya, lewat persahabatan pergaulan Google atau Facebook atau Twitter gitu ya. Ini bentuknya semacam ini, dan ini adalah karya anak-anak kita. Hasilnya ini khusus diperuntukkan untuk sekolahan, sehingga sekolahan suatu saat mempunyai laboratorium. Laboratorium itu harganya mahal, perlu komputer, harus semakin canggih, perlu alat-alat ini, perlu alat-alat ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ki Indra dan Pak Gundono, paling tidak jangan orang tua itu ya pasrah, bongkoan lah kepada sekolahan. Bagaimana supaya keleluasan, kelonggaran ini nanti masih bisa diunduh oleh anak-anak kita bersama. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan,
Juga kelihatannya kita tidak puas kalau tidak mendengarkan aspirasi pikiran dari yang hadir di sini. Ini gender satu itu, Mbak Iin, monggo kami persilakan. Mau mengeluarkan pendapat apa, monggo. Atur nuwun rahayu. Saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu, Bapak guru yang ada di IMKA ini. Terus terang tadi saya mendengar adik-adik kita menyanyi, sangat terharu sekali. Di mana IMKA ini berdiri dengan atas inisiatif dari Bapak guru, Bapak-bapak, Ibu guru sekalian, yang mana sekolah ini gratis. Adapun dananya dari sumbangsi dari dermawan-dermawan yang menyumbangkan dan sebagian dananya di IMKA. Ini patut kita contoh semestinya Pak Jati. Saya banyak sekali melihat di Bali, di Denpasar itu sudah banyak sekali sekolah-sekolah itu gratis. Semua itu tergantung daripada individunya dan keikhlasan kita. Yang mana di IMKA ini tidak melihat suku, ras, golongan, apapun bentuknya, mau itu orang dari kalangan manapun dia siap untuk menerimanya. Dan saya nggak gampang loh Bu mendidik anak-anak seperti ini. Terus terang saya bangga sekali lagi dengan bapak-bapak dan ibu guru pengajar di sini. Saya mendoakan semoga IMKA ini terus jaya dan bisa sukses berkembang pesat. Kalau perlu saya dibutuhkan pun saya siap akan membantu seperti Pak yang ngajar karateka kita. Saya rasa itu aja Pak, matur nuwun. Kami bersihkan langsung nih ahli ini. Dihadiri anak-anak sekarang itu oleh salah seorang dosen di Universitas Brawijaya, Politeknik. Beliau seorang insinyur ya, seorang insinyur yang begitu antusias di bidang sosial. Monggo Bapak Insinyur Suharto kami persilakan. Saya betul-betul terenyuh ya dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Di satu wilayah yang demikian, walaupun di Kota Malang tapi masih terasa ya, untunglah ada angin bertiup sepoi-sepoi ya, yang lumayan cukup panas karena ini cukup padat penduduknya. Semangat yang demikian luar biasa. Ada motivasi yang satu titik yang cukup cerah, yaitu anak bangsa harus cerdas. Untuk paling tidak ini bisa memotivasi kita semua bahwa kita tidak boleh lengah. Kita tidak cukup hanya dengan istilah cerdas, tapi kita harus juga komit ya, harus dalam bahasa Jawanya waskito ya, waspodo, dan harus rukun, harus bersatu ya. Karena di antara kita mungkin ada yang kilap bahwa walaupun di satu sisi ada sebagian dari bapak dan ibu guru kita yang dengan rela suka hati untuk mengajarkan ilmunya untuk kepentingan bangsa dan negara yang katakan masih memiliki idealisme yang amat tinggi. Tetapi yang kita khawatirkan justru di sudut sana, yang tempat non jauh di Jakarta sana, kita kira-kira kalau memang ada yang semestinya harus dilindungi demi kepentingan bangsa, kemudian ternyata bukan cuma dijual ya istilahnya, dirampok oleh kekayaan, oleh kekuatan lain yang sebenarnya bisa menjadi kekayaan bagi bangsa ini, sehingga anak-anak yang tidak mampu bahkan sekolah pun dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi bisa gratis sebenarnya tuh. Bangsa ini tidak harus menjadi pementa-menta, tidak harus menjadi kere di negerinya sendiri. Tapi memang rasanya amat sulit. Kalau dulu saya masih di sekolah di SD, pernah ada pepatah mengatakan begini, itik berenang di lautan mati kehausan, ayam tidur di lumbung padi mati kelaparan. Dulu saya tidak percaya itu. Tapi sekarang kita harus introspeksi dengan pepatah itu. Tampaknya itu sekarang lebih dekat itu. Lebih dekat ke arah yes, ke arah dekat ya pada arah ya daripada tidak. Sekali lagi bangsa ini perlu tidak saja cerdas tapi cerdas plus, yaitu cerdas dan waskito serta waspodo dan bersatu untuk menggusur kekuasaan yang korup. Kami tidak menyebut satu persatu, tapi sekarang satu demi satu sudah mulai kelihatan berguguran, yang ini yang di Mahkamah Konstitusi, sebentar lagi mungkin di mana lagi dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk tertangkapnya tikus-tikus tondong besar Republik ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Demikianlah anak-anak apa yang diceritakan oleh Pak Suharto, Insinyur Suharto tadi itu. Beliau menceritakan
Kekayaan bumi kita ini banyak dirampok oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Banyak bangsa lain yang menikmati kekayaan kita. Tapi anak-anak bangsa, coba sampai sekolah aja, mesti harus ada satu kekuatan yang mengumpulkan dana maksimal, semaksimal-maksimalnya supaya yang tidak mampu bisa sekolah dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah semua nanti tergantung kepada anak-anak kita. Belajar dengan baik. Coba tadi ibu-ibu di sini sudah menceritakan. Ada sesuatu anak sekolah yang kena pil koplo. Pil koplo itu jangan dicoba loh ya. Pokoknya kalau minum sejenis itu pasti menjadi orang yang tidak ada gunanya. Menyusahkan orang tua, memalukan terhadap masyarakat, merepotkan negara, dihukum Tuhan lagi. Bagaimana tidak dihukum? Wong jasmaninya menjadi lokro, menjadi lemas, menjadi tidak berdaya, ya, dan lain sebagainya. Tapi berkat ibu-ibu kesabarannya tadi, anak itu sembuh total dari penyakitnya, ketergantungan, lalu dia menilai nilai 9, namanya siapa Bu? Hah? Alexander namanya. Waduh. Padahal Alexander itu panglima perang, ya, seorang raja panglima perang dari Eropa sana yang gagah perkasa. Masa Alexander kok pil koplo ya? Tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk SMK ya. Demikianlah, dan ini masih ada dari bapak-bapak yang pengen menyumbangkan isi hati atau ibu-ibu yang silakan. Anak-anak ada yang mau usul? Ada usul anak-anak mau ngomong apa? Ayo, misalnya kenapa kok nggak dikasih coklat gitu ya? Kulitnya sudah coklat kok ya. Ayo, ada yang ngomong? Ayo, mau ngomong apa? Oh enggak. Oke lah, demikianlah anak-anak kita. Misi orang tua ini, anak-anak kita jangan sampai susah dan jangan sampai menderita di masa yang akan datang. Harus kita mulai dari kita sekarang ini. Nah, demikian para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang sangat menarik kita membedah kemandirian kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih setia di depan Kiprah Jati ini. Memang sungguh menggembirakan buat kita. Kita bicara tentang anak-anak sama dengan bicara tentang puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun yang akan datang demi Nusantara atau Indonesia yang tercinta ini. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tidak terduga hari ini yang memperkuat berdirinya sekolah ini adalah juga keluarga besar dari Bapak Agus Suryanto, yang kebetulan Ibu Agus Suryanto datang hari ini, dan anak-anak beliau datang dengan putranya itu Mas Billy, SMA kelas 1. Kemarin kira-kira kelas 3. SMA kelas 3. Waduh, lupa sama SMA kelas 3 lah, masih kecil ya. SMA kelas 3 ternyata. Kemarin pada waktu off-road di Jakarta, off-road itu bawa mobil lewat jalan melintas supaya mengenal alam Indonesia. Mas Billy adalah 5 besar kelas nasional. Ya, tepuk tangan untuk Mas Billy. Nah, ya ini Bu Agus, Insinyur Agus Suryanto akan pesen kepada anak-anak kita. Monggo kami persilakan. Ya, selamat siang Ibu, juga mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, juga anak-anakku. Saya bersyukur bisa ada di sini, ada di tengah-tengah kalian gitu ya. Pesennya sebetulnya gampang, gak usah dipikir terlalu susah. Kalian harus bersyukur bahwa kalian masih bisa menikmati sekolah, kalian punya teman banyak gitu ya. Dan ini semua berkat perjuangan dari ibu guru, mungkin juga ada bapak guru yang sudah bersusah payah ngajaran kalian belajar berhitung, bernyanyi, berkesenian. Dan ini jangan sampai disia-siakan. Kalian harus lihat bahwa teman-teman kalian yang di pinggir-pinggir jalan ya, ada anak-anak yang belum mampu untuk sekolah padahal mereka pengen sekolah. Waktu yang kalian gunakan untuk belajar dan bermain, jangan sampai kalian sia-siakan.
Jangan sampai juga kalau kalian sudah menikmati sekolah, belajar dengan gratis, kalian menganggap remeh bahwa oh ini gratis kok gitu ya. Ini semua berkat perjuangan Bapak Ibu mendidik kalian untuk menjadi orang nantinya orang besar, orang yang berbakat, orang yang bisa mengabdi untuk bangsa, negara, juga keluarga dan orang tua. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Demikianlah anak-anak. Ternyata banyak ya yang cinta kasih pada anak-anak ya toh. Banyak sekali. Tadi Pak Indra itu tokoh agama Islam, tokoh Islam yang berjuang untuk supaya leluhur dihormati. Ternyata juga cinta kasih terhadap anak-anak. Pak Insinyur Soeharto ya, yang sekarang ngajar di Politeknik Universitas Brawijaya, yang sangat pengalaman juga memberi wawasan. Pak Gundono, Mbak Iin dan lain sebagainya tadi. Berbahagialah, anak-anak dicintai orang banyak. Nah, sekarang kita harapkan Bu, monggo kesan-kesan dan harapan terakhir. Seperti saya kemukakan tadi, harapan kami SDIMK tidak, kalau saat ini kita masih berada di level yang bawah. Tetapi saya percaya barusan kemarin Bapak, kita bisa membentuk komite sekolah di mana di situ orang tua kita libatkan untuk setiap bulan sekali ada pertemuan orang tua, 3 bulan sekali ada pertemuan antara orang tua dengan pihak guru. Di sini ternyata membantu sekali, meringankan sekali tanggung jawab guru, karena seperti Bapak yang tadi sudah bicarakan, teramat sangat berat apabila mendidik seorang siswa hanya di sekolah, sedangkan waktu itu berputar 24 jam. Dan kami bersyukur sambutan dari orang tua setelah kami libatkan, ternyata orang tua juga menyambut dengan positif, sehingga kami setiap 3 bulan sekali, mungkin bulan ini nanti, minggu terakhir, kita bertemu dengan orang tua untuk memberikan saran dan masukan supaya sekolahan ini bisa berkembang, maju, dan tetap kami mohon doanya, dukungannya, supaya sekolahan ini bukan hanya dikelola oleh guru dan pengurus yayasan, tetapi ikut handarbeni para orang tua dan tokoh-tokoh di sekitar masyarakat tempat ini. Harapan kami satu, untuk anak-anak semuanya juga memiliki mimpi, yaitu anak-anak ingin memiliki masa depan yang baik, dan guru-guru bangga sekali bukan hanya mencerdaskan anak-anak, tapi bila anak-anak menjadi orang yang berguna. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman. Monggo, kamu silakan Bu. Terima kasih. Saya mengharapkan untuk para orang tua, karena saya lama sekali di SDIMK, karena SDIMK yang permulaannya muridnya begitu banyak dari TK sampai SMP, begitu akhir-akhir ini merosot. Saya mengharapkan supaya SDIMK itu tetap berjalan terus dengan lancar, nanti semua siswa maupun orang tua itu berguna bagi nusa dan bangsa untuk selamanya. Terima kasih. Ya, demikianlah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang tidak mudah hidup, tetapi kalau kita mau berjalan sesuai dengan hukum Sang Maha Pemurah, tidak ada yang tidak ringan bagi kita. Karena sebenarnya semua sudah ada, dan semua sudah ada di depan mata kita. Nah, kita memang banyak ngomong-ngomong anak-anak tentang bagaimana orang pinter. Mungkin sudah berapa kali ya kami utarakan lewat Dhamma TV ini. Suatu saat pada waktu Perang Dunia Pertama, di Eropa itu namanya perang, anak-anak belum pernah tahu ya. Perang itu menderita sekali. Kalau pengen tahu, buka itu televisi, kira-kira antara jam 12 malam ke atas sekali tempo, lihat berita orang perang, betapa sulitnya dan menderitanya. Ini Mbak Jati ini kebetulan dulu pernah seumur anak-anak itu, kalau sudah pesawat musuh itu ya mau ngebomi kita, membunuh lewat udara, itu orang tua-tua itu membuat lubang ya, kira-kira lebarnya 3 meter, sininya 4 meter atau 5 meter, dalamnya kira-kira 1 meter atau 2 meter. Kita jongkok di situ, di atas dikasih pohon bambu-bambu
supaya nggak kena peluru, supaya nggak mati gitu loh ya. Keluar sebentar udah diserang. Nah, akibatnya jangankan sekolah, cari makan aja sulit. Dulu kalau sudah masuk hutan karena dikejar-kejar oleh Belanda, oleh musuh, oleh Jepang ya, masuk hutan. Makannya apa? Makannya oyot-oyot itu, akar-akar itu dimakan ya toh. Kalau ada pohon itu udah lumayan. Yang nggak ada ya ares, ya gedang. Kalau pengen lauk mau apa? Pengen ikan. Kalau pengen ikan, bawa pecut, itu ada walang. Walang namanya walang kayu di hutan itu yang segini-gini. Dipecut per itu lalu dikumpulkan, disundui gitu ya. Kalau pengen ikan, kalau udah gini nggak ada minyak, bagaimana masak? Itu kuali dari tanah digoreng baru wah itu sudah kering, dimakan tuh gurih. Kalau kaki satu, kalau satu pun dimakan nikmat karena lezat. Tetapi lebih dari 5 pusing ini mendem geliang begini. Saking pengennya sekali tempo makan enak. Nah, sekarang sudah merdeka, sudah enak, tinggal meluruskan kemerdekaan. Yang meluruskan bapak-bapak. Mudah-mudahan ahli-ahli politik sadar kalau negeri ini negeri kaya raya. Kalau kita adalah anaknya orang yang gagah perkasa, mampu membangun Borobudur sediman gede, tahun itu tidak ada negara lain yang mampu membangun bangunan yang gede seperti itu, tidak ada. Semuanya gepuk-gepuan, yang pengen sugih gepuk yang lainnya, yang pengen kaya gepuk yang lainnya, yang pengen jadi raja membunuh yang lainnya. Tetapi leluhur kita bukan seperti itu, selalu membangun tempat peradaban sujud terhadap yang Maha Kuasa. Semua agama itu baik, tidak ada agama yang jelek. Yang tidak baik itu mereka yang tidak mengerti akan agamanya, lalu sifatnya menjadi keliru, kadang-kadang menyusahkan orang lain. Tetapi ini zaman ini negara kita itu negara Pancasila. Nanti adik-adik, anak-anak, suatu saat di sini pelan-pelan saya akan mencoba ke Dhamma TV. Bagaimana kalau anak-anak itu setiap bulan, setiap minggu sekali nyanyi di sana dengan nyanyi-nyanyian tadi itu. Katen setuju nggih Bu nggih? Iya, tepuk tangan. Saya nanti tak usul ke Dhamma TV. Sekali tempo tiap minggu jam berapa anak-anak nyanyi dibimbing ibu guru tentang Indonesia, tentang tadi itu ya. Seperti itu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang ini semua adalah salah siapa? Salah kita semuanya. Oleh karena itu, ayolah kita mulai dari diri kita masing-masing. Setelah diri kita masing-masing, lalu kepada lingkungan, lalu kepada masyarakat, kepada negara. Tadi Pak Gundoro betul-betul pertama kali saya mendengar mengutarakan tentang itu. Bangun tidurku terus mandi. Ternyata filosofisnya tinggi. Tidur itu kan orang seperti orang mati. Kalau orang Nasrani mengatakan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati dari kubur. Yang mati otaknya. Yang mati ininya bukan kayak Sumbi berjalan begini, enggak ya. Otaknya mati. Digambarkan wong di lumbung padi kok mati kelaparan, ya toh. Wong di tempat kedung yang gede kok kehausan. Itu kan bodohnya ini. Nah, adik-adik dibimbing untuk menjadi pinter ya. Setelah mandi, cuci badan, bersihkan tubuhmu. Bahwa tubuh ini adalah di dalam ada sinar suci yang harus kita jaga dengan baik. Tidak boleh goroh, apalagi kepada orang tua. Gosok gigi, bicara yang bagus-bagus saja. Tidak boleh miso, tidak boleh kasar, yang enak-enak ya. Gosok gigi, terus tempat tidur ya, termasuk keramas ya toh. Terus tempat tidur dijaga, artinya introspeksi tadi itu memang bagus sekali ternyata ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, demikianlah, terima kasih atas kesabaran Anda telah membawa anak-anak kita untuk menuju masa depan yang lebih gemilang, lebih ceria dan lebih bahagia. Jangan menderita seperti yang orang tua-tua ini. Nah, oleh karena itu jangan sampai lupa setiap hari Minggu kita mesti akan ketemu di Dhamma TV yang selalu damai di hati. Setiap hari Minggu jam 7 sore kurang lebih, dan biasanya diurangi setiap hari Senin jam 12 siang. Kritik, saran, usulan, partisipasi selalu kami harapkan dari Anda. Sudah barang tentu semuanya masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Ayo, salam anak-anak, salaman. Terima kasih. Ku
See